Baik, sebentar lagi acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang telah bergabung dalam webinar Wanala sesi kedua kali ini. Sebelumnya, saya hendak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anissa Wulida, biasa dipanggil Nisa, yang berperan sebagai host dalam webinar bareng Wanala sesi kedua kali ini. Pada malam hari ini, webinar bareng Wanala mengangkat topik meningkatkan profit organisasi dengan memaksimalkan sosial media yang akan disampaikan oleh Mas Sandro Egi Arifian, yang beliaunya ini merupakan seorang YouTuber dan juga co-founder dari komunitas YouTuber di Hong Kong. Adapun peraturan dalam webinar bareng Wanala kedua adalah sebagai berikut. Peraturan webinar bareng Wanala sesi kedua. 1. Semua peserta webinar wajib mengikuti kegiatan video conference dengan tertib. Yang kedua, dimohon untuk mematikan mic ketika presenter sedang penyampaian materi webinar kecuali jika diperkenankan. Yang ketiga, terlebih dahulu mengangkat tangan atau memberi isyarat melalui room chat meeting atau grup chat ketika ingin menyampaikan sesuatu di forum. Yang keempat, mematikan video ketika tidak diperlukan dan untuk menghidupkan video hanya ketika diminta untuk memperlancar koneksi. Yang kelima, semua peserta diharapkan aktif memberikan tanggapan dan mengisi formulir yang tertera di room chat. Sebelum dimulainya acara, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan acara melalui Google Meet webinar oleh host. Yang kedua, pembacaan peraturan webinar bareng Wanala kedua. Yang ketiga, sambutan dari pembina UKM Mahasiswa Pecinta Alam Wanala Universitas Airlangga. Yang keempat, sesi pembukaan oleh moderator dan pembacaan CV. Yang kelima, sesi penjelasan mengenai meningkatkan profit organisasi dengan memaksimalkan sosial media. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, sesi kuis berhadiah. Yang kedelapan, pengumuman pemenang kuis berhadiah. Yang kesembilan, penutup. Itu tadi merupakan susunan acara webinar bareng Wanala sesi kedua yang dilaksanakan pada malam hari ini. Kemudian, acara dilanjutkan dengan sambutan dari pembina UKM Mahasiswa Pecinta Alam Wanala Universitas Airlangga. Kepada Bapak Gitaji, saya persilakan Bapak. Ya, ini maklum masih gaptek biasa pakai Zoom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua saja yang hadir. Tadi ada berapa banyak, Mbak, yang hadir? Sekarang sudah 85, Pak. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar yang sudah menjadi tren, menjadi semacam pandemi juga, dalam artian positif semua menyelenggarakan webinar. Nah, supaya kita tidak terjebak pada, mohon maaf, banyak sekali webinar-webinar yang kadang-kadang kita juga bisa mempertanyakan kualitasnya. Saya sangat mengapresiasi di masa pandemi COVID-19 ini, mahasiswa pecinta alam masih berusaha berkontribusi terhadap kegiatannya, terhadap filosofinya, terhadap cita-citanya yang terkait dengan pecinta alaman. Nah, menarik sekali informasi yang saya dapat hari ini. Kita mengundang seorang alumni Wanala UNER yang punya pengalaman seabrek-abrek terkait dengan
tema sebagaimana yang sudah disebut dalam pembukaan dari panitia tadi, bahwa di era COVID ini, di era pandemi ini, kita tetap eksis untuk mencapai satu kemajuan. Jadi saya menafsirkan profit di sini, itu di belakang ada teman saya Wirawiri, nggak apa-apa lah, ini ke pecinta halaman, biasa saja. Di era ini kita putus ya gambarnya. Gambarnya di off, Pak, kelihatannya. Apa-apa. Baik, sambutan saya lanjutkan. Sekali lagi kepada teman-teman yang ikut bergabung, alhamdulillah 80 sekian. Menurut saya ini luar biasa, karena dari 10 tahun saya menjadi pembina Wanala UNER, kegiatan-kegiatan kepecinta alaman yang mengumpulkan dari seluruh kelompok-kelompok pecinta alam itu biasanya membludak. Banyak sekali yang hadir. Padahal nggak ada apa-apanya, paling dapat sepotong kue gitu ya. Tapi itu menggambarkan bahwa sebagaimana pengamatan saya 10 tahun ini atau ketika saya dulu mahasiswa, itu kita ini adalah komunitas yang sangat care pada lingkungan, yang solid. Ya. Ketika orang berbicara tentang sebuah kelompok yang solid, maka sebenarnya mahasiswa pecinta alam itu adalah sebuah kelompok yang menurut saya kalau dalam kacamata politik bisa disalahgunakan orang untuk menjadi komoditas politik. Karena memiliki suara, memiliki komitmen, dan memiliki anggota yang banyak. Nah, ini pesan saya yang hati-hati, karena di tahun-tahun ke depan akan saja terjadi tarik-menarik untuk kepentingan politik. Mahasiswa pencinta alam tetap netral secara kelembagaan. Secara individu itu hak politik orang, silahkan. Ya. Nah, kembali ke tema kita hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada 80 sekian yang bergabung dari segala kelompok dan dari Wanala sendiri, dan wabil khusus Mas Sandro yang akan berbagi ilmunya untuk bagaimana kita punya kiat, punya strategi untuk meningkatkan profit organisasi dengan memanfaatkan sosial media. Faktanya sekarang, apalagi di era pandemi COVID-19, banyak teman-teman yang kemudian menjadi pengusaha dadaan, ya, jualan dadaan. Nah, untuk itu kita perlu belajar pada Mas Sandro yang punya pengalaman berbagi apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan kepencinta alaman kita. Nah, jadi itu saja sedikit pengantar saya. Sekali lagi terima kasih kepada 80 sekian yang bergabung. Terima kasih kepada Mas Sandro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Sandro itu bisa menjadi bekal kita menghadapi masa depan, baik nanti sesudah COVID-19 berlalu maupun ketika masih ada di masa pandemi ini. Jadi faktanya sekarang adalah eranya medsos, tapi bukan sekedar bermedsos, bergunjing atau berpolitik, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Nah, banyak teman yang sudah bisa menjadi pengusaha melalui IG, melalui WA, melalui Facebook, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya persilahkan, saya kembalikan ke panitia. Sekali lagi, terima kasih Mas Sandro atas kesediaannya untuk berbagi ilmunya. Selamat berwebinar, saya pasif saja mendengarkan. Mudah-mudahan sukses dan mendatangkan kemanfaatan bagi kita semua dan bagi dunia kepecinta alaman
di seluruh Indonesia. Sekian dulu pengantar pembuka dari saya selaku pembina Wanala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup pembukaan ini dan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gita tadi selaku Ketua Pembina UKM Mahasiswa Pecinta Alam Wanala Universitas Airlangga atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, untuk presensi webinar, saya informasikan akan dibagikan 30 menit sebelum acara berakhir. Bagi peserta yang mengisi daftar hadir akan mendapatkan e-sertifikat webinar bareng Wanala sesi kedua ini. Link daftar hadir akan aktif hingga akhir dari webinar ini. Baik, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk memulai inti dari acara ini, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita, Mbak Verly Mega. Mbak Verly Mega, saya persilakan. Baik, terima kasih buat Mbak Anissa sudah memberikan saya berkesempatan untuk menjadikan moderator. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Verly Mega Aftika Safira, biasa dipanggil Verly. Di sini saya sebagai moderator di acara webinar Wanala yang kedua. Di sini sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih buat Bu Nur, pagi tadi, dan teman-teman Wanala dan teman-teman lainnya yang sudah bergabung dalam webinar Wanala yang kedua dengan bertemakan meningkatkan profit organisasi dengan memaksimalkan sosial media. Di sini saya sudah mohon maaf, barusan ada kendala di sound. Jadi di sini saya akan membantu sebagai moderator di acara webinar Wanala yang kedua ini. Jadi di sini dengan adanya tema meningkatkan profit organisasi dengan memaksimalkan sosial media, di sini nanti akan berbagi sharing pengalaman dengan pembicara. Contohnya itu seperti nanti pembuatan konten yang menarik dan untuk dipublish sehingga memiliki kesan dan tidak membosankan bagi para viewers. Nah, nanti kita juga akan sharing-sharing dengan pembicara ini karena pembicara ini memiliki banyak pengalaman banget di sosial media. Jadi tentunya nanti pada saat pembacaan materi nanti juga sepertinya akan menarik. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahu bahwa nanti di akhir acara ada lomba, dan lomba ini nanti akan berjumlah 3 pertanyaan, dan pertanyaan ini berasal dari pemateri atau moderator. Jadi nanti peserta akan dipilih untuk menjawab, dan untuk mekanisme jawab lombanya yakni dengan adu cepat. Jadi siapa yang ketika pertanyaan dibacakan, setelah pertanyaan selesai dibacakan, nanti ada tim dari panitia akan melihat teman-teman untuk menyalakan kameranya. Jadi nanti contohnya seperti ini, saya terlebih dahulu jadi mengangkat tangan kepada kamera, nanti akan dipilih oleh panitia. Dan itu yang memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan akan mendapatkan hadiah jika benar. Selanjutnya langsung saja akan saya membacakan CV dari pembicara pada malam hari ini. Jadi untuk pembicara pada malam hari ini bernama Sandro Egy Arifian. Beliau adalah anggota Wanala dengan nomor Wanala WNL 2001-0465UA. Beliau ini adalah Diksar 23 Wanala. Untuk Mas Sandro sendiri berkuliah di Universitas Airlangga dengan jurusan Diploma 3 Program Studi Teknisi Perpustakaan FISIP UNER. Dan untuk Mas Sandro sendiri pada waktu di Wanala, beliau ikut diklat lanjutan yakni hutan gunung dan sungai, danau, dan samudra. Dan beliau menjabat sebagai Wanala Ketua Bidang 3 sebelum dinyatakan anggota luar biasa. Pada tahun 2003 sampai 2010, beliau bekerja sebagai sales marketing perusahaan Jepang, menjual terapi dan suplemen food. Pekerjaan terakhir
untuk Mas Sandro sendiri, yakni sebagai tutor YouTuber independen untuk PMI Hong Kong, co-founder komunitas YouTuber Hong Kong, domisili Hong Kong. Untuk beliau ini memiliki kesan-pesan, yakni urip pisan ojo mung ngene-ngene aja. The greatest pleasure in the world is doing what people say you can do. Lalu untuk selanjutnya itu adalah CV dari profil dari pembicara pada malam hari ini. Kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung kepada acara inti, yakni silakan untuk Mas Sandro bisa memulai pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang enggak, pokoknya dalam hati. Oke lah, terima kasih ya. Saya lihat pesertanya 116. Luar biasa. Luar biasa, 116. Jadi setelah saya nggak bekerja di perusahaan Jepang, terakhir saya ngomong dengan sekian banyak orang ini baru hari ini ya. Hari ini 115 dan pakai web ya, webinar ya. Kalau biasanya sih di YouTube. Kalau di YouTube kan nggak kelihatan pesertanya. Yang nonton juga nggak kelihatan. Walaupun penontonnya 1K, 2K, sampai 9K itu tetap nggak kelihatan penontonnya. Tapi kalau di sini kelihatan muka-mukanya. Terima kasih yang mungkin saya sudah kenal. Di sini ada kayak Pak Lurah, terus ada si Diklat 36 ini, terus ada Zaki, ada siapa mana yang menunjukkan, yang lain-lain aku nggak paham, tapi terima kasih ya, karena di sini juga tidak hanya ada di Wanala tapi bahkan umum. Luar biasa ya. Siapa yang 36 ini pakai jilbab ini? Aduh, wong Jember apa Banyuwangi iki? Sopo? Guyu ditutupi lambe ini. Jadi ya, yang kelihatan mukanya aku sebutin, dan mungkin salam hormat buat pembina Wanala Pak Gita Ditegas dan Ibu, aduh namanya siapa lupa. Jadi Bu Nur Aini ya, Bu Nur Aini, terima kasih senyumnya dan terima kasih masih menemani adik-adik saya Wanala. Jadi kalau ingat Wanala agak, aku punya memori yang luar biasa ya, aku nggak ngerti. Sorry ya, aku kok tiba-tiba jadi kayak gini ya, melo ya, padahal biasanya. Terima kasih ya, pokoknya Wanala is the best deh buat saya ya. Saya bisa seperti sekarang ini, perjalanan hampir sekitar 3 tahun saya kuliah di UNER, dan saya mau bagi buat teman-teman semuanya. Jadi saya bukan dosen, sekali lagi saya bukan dosen, sama saya juga bukan profesional, saya bukan ahli, tapi saya praktisi ya, saya menjalani. Jadi apa yang saya sampaikan buat teman-teman itu langsung praktek gitu loh. Nggak pakai teori, nggak kasakusu, nggak maju mundur, nggak ada role modelnya atau semuanya itu tidak tersistematis. Jadi mohon maaf, tapi karena saya adalah modelnya action ya, sekali lagi mahasiswa pecinta alam, ketika kehidupan kita kalau terlalu banyak teori pun juga nggak jalan-jalan. Saya lebih memilih langsung praktek, bacanya dikit aja, nggak usah banyak-banyak, langsung dijalanin. Ketika ada juga yang hadir ini, kelihatan mukanya Mas Catur Panggih dari Departemen Keuangan, luar biasa ini. Anak buahnya Bu Menkeu ini, luar biasa sih nonton. Pejabat eselon berapa ini Mas Catur Panggih, luar biasa. Terima kasih ya. Pokoknya untuk all Wanala saya ucapkan terima kasih, dan yang peserta selain dari Wanala saya ucapkan selamat datang di dunia kami, di dunia Wanala, di mana dunia ini terlalu lebar dan terlalu luas. Kita kaji dan kita bahas dalam waktu yang singkat. Tapi saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya alami, apa yang saya praktekkan, dan bagaimana hasilnya untuk bisa dicerna atau ditelaah, atau bahkan mungkin langsung dipraktekkan sama teman-teman untuk suatu saat bisa jadi seperti apa ya yang inginkan. Jadi ini kan peningkatan profit sosial media terhadap organisasi. Jadi peningkatan profit sosial media terhadap organisasi ya. Apa keuntungannya ya ketika kita bersosial media di organisasi? Kalau menurut saya ya, belum pakai sosial media aja organisasi itu sangat positif. Jadi saya latar belakangi dulu dari basicnya ya, untuk
untuk di Wanala ya. Kalau kita berorganisasi, kalau yang di luar Wanala mungkin bisa belajar bagaimana juga berorganisasi. Jadi dulu dalam saya di Wanala, sebelum kita langsung injak ke materi bagaimana sosial media itu meningkatkan profit, lebih cenderung dulu kita berbicara organisasinya dulu. Jadi dulu waktu di Wanala benar-benar dunia apa ya? Saya sangat bisa dikatakan orang-orang yang enggak ya beruntung bisa kuliah, satu bisa beruntung, tetapi tidak seheboh dan seanak sekarang ya. Mungkin ya peningkatan ekonomi taraf hidup dari tahun dulu dan tahun sekarang, sehingga kita harus ekstra energi ya untuk bisa beraktivitas, untuk bisa berkegiatan. Nah, awalnya di organisasi ya itu tadi di Wanala, dan saya nggak ngekos di Surabaya. Jadi karena biaya kos sudah mahal 50.000 waktu zaman saya di tahun 2000, itu naik dari 30.000 jadi 50.000, udah berat dan biaya tidak ada. Akhirnya saya memutuskan, ya salah satunya memang sejak SMA saya ingin masuk pecinta alam, dan kebetulan di UNER ada Wanala, udah nggak pakai banyak cerita saya masuk dan saya tinggal di sekretariat. Otomatis ketika tinggal di sekretariat ya apapun yang ada aktivitas di organisasi itu setidaknya saya tahu gitu loh. Saya ngerti, saya paham, bahkan tanggung jawab yang tidak ada pada saya harus mulai merasakan membantu buat teman-teman gitu loh. Jadi yang lagi berkompeten, misalnya divisinya kan ada banyak, misalnya divisi panjat tebing, hutan gunung, divisi lingkungan hidup dan semuanya. Karena saya tinggal di sekretariat, mau nggak mau aktivitas mereka, rapat-rapat koordinasi itu kan selalu ada di ruangan sekre kan, dan itu tidak bisa dihindari. Dan itulah yang menjadi kebiasaan pertama saya untuk ngomong, untuk belajar bersuara, untuk belajar menyampaikan sesuatu. Jadi kalau rapat kan pasti silakan ada tanggapan dan semuanya. Dan karena saya 3 tahun, jadi ada yang di angkatan sebelum saya, terus angkatan saya, terus angkatan di bawah saya, jadinya hafal. Dan terkadang yang mungkin dikeluhkan anak sekarang bahwa itu duduk tanggung jawabku, kok itu bukan tugas saya, itu bukan apa yang harus saya lakukan. Jadi lempar-lemparin tanggung jawab kan, seperti itu kan. Jadinya ketika saya mengambil sebuah itu tanggung jawab, tidak saya rasakan pada saat saya jadi mahasiswa, tapi itu saya rasakan ketika saya keluar dari dunia perkuliahan. Ketika saya diberikan berbagai macam tanggung jawab, bisa dilalap habis. Udah nggak ada kata no, semuanya bisa kita lakukan. Karena kita udah terbiasa nolong dan bantuin yang juga bukan hak kita. Kan itu dibiasakan kan. Jadi itu menjadi habit kan. Menjadi habit kita. Artinya diberikan tantangan apa saja kita juga oke action gitu loh. Nah, itu dari sisi organisasi saya selipkan sedikit karena nanti bisa berhubungan ke sosial media. Jadi kepercayaan diri itu muncul dan tumbuh ketika kita di organisasi. Terlepas mau benar mau enggak dan segala sesuatunya, namanya proses belajar. Habiskan kesalahan kalian itu, habiskan pada saat belajar. Pada saat di bangku kuliah itu habiskan. Jadi jangan sekali-kali takut untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan di kampus itu tidak menyebabkan kalian di drop out. Kecuali kalau kalian nggak kuliah dan nggak mau bayar kan beda lagi kan. Jadi ngerjain tugas apa semuanya kalau kalian lalaikan ya mungkin itu selesai. Tetapi ketika tanggung jawab itu kalian lakukan dan banyak hal, pokoknya banyak hal terjadi di kampus, dan saya juga termasuk beruntung juga bisa selesai dalam waktu 3 tahun gitu loh. Nah, saya sangat merasa rugi kalau saya itu lulusnya cuma 3 tahun. Pendidikan saya kan di 3 dan saya lulus 3 tahun, ternyata rugi saya rasakan. Harusnya lebih panjang lagi, 4 tahun kayak 5 tahun kayak gitu loh. Biar yang saya dapat di Wanala lebih banyak gitu. Jadi mungkin ini yang kebalik cara berpikirnya ya. Jadi tapi menurut saya rasanya nggak puas kita di Wanala cuma 3 tahun gitu loh. Makanya setelah selesai dari Wanala ya ada apapun, kalau saya libur, pekerjaan, semuanya, cuti, ya saya pasti balik ke Sekre kan. Saya pasti pengen ketemu dan bercengkrama terhadap kalian-kalian semuanya. Jadi organisasi itu yang menyebabkan percaya diri, tingkat kepercayaan diri, dan tingkat kita mengemukakan pendapat itu bisa terlatih gitu. Jadi kalau kita jadi organisasi terus pasif, terus diem, yang terjadi ya pada saat kerja ya begitu-begitu aja. Tetapi ketika habit di organisasi kita itu aktif, maka itu akan terbawa. Walaupun itu passion loh. Jadi terkadang ada ya, sifat manusia itu ada, menurut saya ada 2 garis besar antara ekstrovert dan introvert. Nah, saya lebih cenderung ke ekstrovert. Ekstrovertnya sudah luar biasa.
bukan ekstrovert yang biasa, tapi ekstrovert yang sangat luar biasa. Jadi berapi-api, terus kayak optimis, terus punya semangat. Kalau introvert itu beda. Kalau introvert itu cenderung diam, tapi ada orang-orang yang diam itu yang justru pada saat dia diam itu dia berpikir, dia menerjemahkan sesuatu. Lah biasanya orang-orang yang introvert itu pandai di administrasi. Orang-orang introvert itu pandai untuk mengatur schedule. Orang-orang introvert itu lebih di balik layar gitu. Lebih ada ketika dia tidak unjuk gigi di luar, tapi dia menjadi support system. Itu kalau yang introvert. Jadi ekstrovert dan introvert itu juga berpengaruh nanti ke arah sosial media. Nah, hubungannya pasti semuanya ada dari apa yang saya sampaikan ini semuanya. Nah, kembali lagi, langsung kita balik ke sosial media, langsung saja ke sosial media. Jadi yang saya gunakan platform waktu saya action ya, ini sudah saya bicara langsung di Hong Kong aja. Jadi saya sudah mulai menggeluti sosial media itu mulai di Hong Kong. Jadi awalnya dulu sebelum saya berangkat ke Hong Kong itu memang saya meriset dari sosial media juga bagaimana kehidupan di Hong Kong dan bagaimana cara saya untuk bertahan hidup ketika saya di Hong Kong. Jadi saya riset selama 6 bulan dan kebetulan saya cukup ada duit 4.500.000, saya beli tiket PP dan saya berangkat ke Hong Kong. Nggak ada saudara, nggak ada siapapun dan nggak ada yang dituju. Yang saya tuju waktu itu lapangan Victoria Park. Jadi sebuah area, sebuah tempat di mana di situ ada toilet umum. Jadi kalau saya mandi, gosok gigi atau apapun lah, gampang lah karena di situ ada toilet umum. Ya, udah terbiasa di Wanala kan. Di Wanala hidup segala serba minim dan bagaimana kita tetap bertahan hidup dan punya kualitas. Jadi seperti itu. Oke, dari situ mulai ke dunia 2013 saya masuk ke Hong Kong. Tapi sebelumnya memang 7 tahun saya bekerja di sales marketing dan keliling kota setiap 4 bulan sekali. Jadi kalau di total hampir 32 kalau nggak salah 33 kota di seluruh Indonesia sudah saya kunjungin. Jadi mulai Sumatera sampai paling Jawa paling barat itu Jakarta sama Bandung 4 bulan. Jadi kemampuan tadi yang saya ngomong, kemampuan untuk ngomong, kemampuan untuk mengemukakan pendapat dan saya juga punya cita-cita jadi seorang sales. Nah, bahasa kerennya sales, bahasa gaulnya makelar. Nah, makelar, marketing, makelar is everything. Jadi bisanya seperti itu. Jadi memakelari apapun, mulai dari tanah, sepeda motor, semuanya untuk hidup dan jualan. Nah, pada saat sudah 7 tahun, akhirnya kemampuan marketing saya semakin bertambah. Bagaimana pendekatan ke sistem? Oke. Terus saya tekuni dunia Facebook. Dunia Facebook dengan berteman yang hampir penuh ya, nggak pakai fanpage yang kita pakai pribadi yang 5.000 itu full. Jadi dari situ mulailah saya berjualan jamu. Kemudian saya bertahan hidup dan ABCD. Dan ternyata di Facebook. Nah, bagaimana caranya ketika kita menggunakan Facebook menjadi alat? Nggak usah kita bahas sebenarnya kan. Teman-teman pasti tahu kan. Jadi jualan kadang apapun ya langsung diposting, jebret langsung hubungi des kan. Itu sudah apa namanya umum di Facebook sangat sudah umum. Nah, ada yang terpenting ya. Terkadang pada saat kita jualan di Facebook, ini sudah langsung masuk ke sosial medianya ya. Di Facebook kadang-kadang kita ketika jualan kita hanya posting melulu jualan. Jadi kita tidak membahas bagaimana personally kita, bagaimana diri kita, bagaimana penjualnya itu seperti apa. Yang terjadi kan seperti itu. Kalau teman-teman lihat platform Facebook kan, kalau dulu ya, sekarang sudah ada fanpage kan, Google Ads namanya, Google AdSense, bukan Google AdSense, Facebook Ads namanya. Nah, Facebook Ads ini bisa di blast. Jadi dia bisa sekali dia kirim itu bisa sampai 1.000, 10.000, 15.000 bahkan 20.000 tergantung anggaran kita. Nah, itu kalau kita pakai FB Ads namanya, Facebook Ads. Jadi itu lebih memperluas jaringan konsumen dan konsumennya bisa dibagi dan dipilah sesuai usia, sesuai lokasi, sesuai daerah. Bagaimana cara kita berjualan dan itu yang sudah terjadi. Di era sekarang pandemi ini sudah hampir terjadi sekitar
kalau bisa bicara 85% ya, 90%, 85% itu sudah semua by sosial media, apalagi platform-platform yang terbaru seperti e-commerce ya, kayak e-commerce Lazada, kemudian Amazon, kemudian Taobao, Alibaba, itu bahkan sampai internasional kan, penjualnya luar biasa, dan di situ sudah bukan asing lagi, bahkan e-commerce itu sudah menjadi mata kuliah atau bidang studi e-commerce. KB di off KB kan sing dijak ngomong ya. Jadi kerasanya iki kok ceramah gitu. Kalau kalau ngomong kayak gini tuh kayak ceramah gitu. Minta sama moderatornya kira-kira boleh nggak dibuka gitu loh. Jadi rada enek nek sing pengin ngomong dibuka titik ngomong, "Oh ya Mas, oh gak Mas." Oh, jadi kayak benar-benar kuliah di sini nih. Iya Mas, nanti akan ada sesi Oh ya tanya ya ya. jawabnya. Oke. Ya wes aku tak ngomong di sini Iya. ya. Jadi sekarang udah banyak macam e-commerce kemudian tapi saya mau fokusin di Facebook aja. Jadi di organisasi ataupun di kehidupan kita yang biasa itu Facebook sangat berpengaruh. Jadi apa yang saya lakukan? Ya, jadi di status sebelum bikin status pun saya kadang-kadang membaca, saya kadang-kadang berpikir, kemudian saya mengeluarkan status-status gitu loh di Facebook. Kayak ya itu tadi the greatest pleasure in life is doing what people say you can do. Jadi bukan status di mana kita itu membicarakan orang, bukan status di mana itu membuat jadi gibah, tapi statusnya status motivasi, status cerita dari diri kita sendiri, status bagaimana kita pernah hancur lebur dalam artian ditolak sama apa namanya konsumen. Jadi orang yang membaca status kita akan melihat bahwa kapasitas kita yang punya Facebooknya ternyata tidak melulu jualan gitu. Walaupun terkadang sesekali kita jualan apa gitu kan. Jadi seperti itu. Yang terjadi kan orang-orang kalau jualan udah gambar. Orang pasti akan boring. Tetapi kalau itu kita masukkan bagaimana kita status, terus kemudian kita kadang live. Dan live itu kadang saya kalau di Hongkong kemarin itu menjadi sales ya, sales promotor kartu as. Bahkan saya beberapa di video saya nanti video saya boleh dibuka juga nggak ya? Sambil nyari-nyari atau gimana ini? Mbak hostnya. Sambil diomongin sambil Iya Mas, nggak apa-apa silakan kalau mau share screen. ya soalnya nanti orang jadi boring nek dengerin ngomong tok rada Iya. enek video-video ini kan rada enek kembangane gitu loh ya. Teman-teman kan kayak gitu. Jadi Iya Mas, silakan nggak apa-apa. nah ini bisa dilihat semuanya ya. Hostnya nggak usah dimatiin aja biar aku juga ada feedback gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak pas. Nah, Iya Mas. jadi hal-hal yang kayak gini ya saya bikin kadang. Saya bikin acara di mana acara juga ngundang orang banyak. Ini waktu pertemuan pertama komunitas YouTuber As 2 in 1. Jadi di samping saya jualan, saya juga membuat pemberdayaan ya. Kalau saya pikir buat teman-teman BMI Hongkong itu kalau punya YouTube jatuhnya kan akan nah jadi ada yang seperti ini salah satunya bikin acara, bikin materi bukan hanya kita melulu membahas tentang masalah jualan, tapi juga bagaimana memperkenalkan terus memunculkan sebuah keakraban kepada mereka, kemudian foto bersama. Jadi kedekatan hati itu yang cenderung lebih ingin saya kedepankan. Walaupun dengan sosial media itu paling tidak kata-kata kita itu juga sangat berpengaruh terhadap apa cara berpikir mereka kan seperti itu. Nah, bahkan foto-foto kayak gini apalagi teman-teman dari PMI Hongkong kayak gitu kan ketika mereka dianggap karena market saya sekali lagi adalah mereka-mereka yaitu yang ada di Hongkong teman-teman mbak-mbak yang ada di Hongkong. Nah, dan selain di situ juga saya juga bikin pertemuan ya kan, bikin pertemuan sharing session komunitas YouTuber ya. Jadi impact-nya ya ketika kita melakukan hal-hal yang semacam ini ya kan di sosial media itu akhirnya seseorang nah ini nah jadi ini salah satu interaksi ya ketika
ketika kita dengan customer ya, saya anggap sebagai mereka adalah customer, mereka adalah orang-orang yang bisa membeli produk-produk saya, orang-orang yang nanti bisanya memberikan kan sepele banget kan. Jadi kita nggak pakai ruangan yang tadi, kita hanya lesehan kayak gini ya. Jadi salah satunya hal-hal yang saya lakukan di sosial media ya. Jadi seolah-olah mereka menganggap saya sebagai seseorang yang membantu mereka, seseorang yang apa yang mereka nggak bisa tahu di dunia saat ini itu mereka bisa bisa apa namanya melihat gitu loh. Nah, seperti itu salah satunya yang saya lakukan untuk melakukan pendekatan terhadap customer. Jadi biasanya juga kita karena sosial media sekarang lebih enak pada saat kita sudah bisa bertransaksi, taruhlah ketika kita close deal dengan dia berjualan, Mbak boleh nggak kita sharing bagaimana hasilnya, bagaimana kok kita bicara bagaimana hasilnya setelah menggunakan alat kita, bagaimana hasilnya setelah ketemu dengan kita, bagaimana setelah mengikuti komunitas kita. Itu kan bisa kita sebagai seorang sales. Dan namanya pembeli, ibaratnya dia sudah membeli, ketika kita memfollow up, yang terjadi bahwa aku beli aja diperhatiin gitu. Jadi aku beli aja sama mereka diperhatiin. Pernah dengar kalau kalian pernah membaca ilmu marketing itu seperti general manajernya mobil Mercedes. Aku lupa namanya, tapi ada general manajernya mobil Mercedes. Aku sedikit ngomong ya sama teman-teman. Jadi mobil seorang manajernya mobil Mercedes itu awalnya adalah dia itu sebagai tukang pipa. Jadi dia sebagai seorang tukang pipa, kemudian dia ditelepon sama yang punya Mercedes. Ditelepon untuk memperbaiki pipanya yang bocor. Oke, setelah memperbaiki pipanya yang bocor, selesai sama mereka diperbaiki, ya kan? Diperbaiki dengan baik dan benar. Setelah diperbaiki dengan baik yang benar, ternyata tidak diduga dan tidak dinyana. 3 bulan berturut-turut sesama yang mengerjakan pipa tadi itu memfollow up si orang Mercedes tadi, direkturnya Mercedes tadi. Dia hanya sebagai tukang ledeng, pipa ledeng. Ya, pada saat setelah di follow up sampai 3 bulan berturut-turut, direkturnya Mercedes jadi berpikir, kelihatannya dia kalau saya jadikan sales, dia benar-benar memperhatikan karyawannya dengan benar-benar. Akhirnya ya itulah perjalanan karir. Jadi dari seorang pipa ledeng kemudian masuk menjadi seorang manajer marketing, dan sekarang nggak tahu jabatannya sudah apa, aku lupa namanya, tapi aku pernah baca bukunya. Jadi disitulah pelajaran di mana pada saat kita memperlakukan customer itu secara berlebih, dan itu tidak terjadi kepada para penjual-penjual di era kali ini, karena mereka sudah mungkin nggak melakukan seperti itu, walaupun ada juga yang memang seperti itu, atau mungkin kadang yang sudah besar gitu. Tetapi kalau sales yang sales rumah, sales mobil, hal-hal seperti itu masih dilakukan. Tapi kalau barang-barang yang dijual itu pernik-pernik, atau mungkin biasanya kosmetik, atau pita, atau apapun deh, itu biasanya tidak mereka lakukan hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, di sosial media itu penting. Karena bagi saya, sosial media itu sebuah pencitraan. Kita mau mencitrakan baik, mau mencitrakan buruk, disitulah sosial media tempatnya. Walaupun kalian sebenarnya di dalamnya hancur remuk, ya kan. Di sosial media tetap bisa riang, ketawa, bla bla bla. Itu yang terjadi. Nah, dari hasil tadi, ketika saya sudah bekerja jadi sales, kemudian saya membuka pertemuan di komunitas YouTuber Hong Kong, dan dari situlah setelah berjalan 2 tahun, saya melakukan hal seperti itu di AS dengan customer saya berhubungan baik. Akhirnya rezekinya datang di beberapa bulan ini. Jadi orang-orang itu percaya untuk tutorial, untuk belajar YouTube-nya bersama saya. Dan dengan tarif dan angka, walaupun menurut Hong Kong itu nggak besar, tapi bagi saya itu sudah bagian dari rezeki. Saya dapat sekitar 7 kali pertemuan dengan Zoom, saya memperoleh nilai 750 Hong Kong dolar atau sekitar 1,2 juta. Dan saya punya orang yang privat bersama saya ada sekitar 12 orang. Dan ini beranjak bertambah. Nah, ini yang saya bilang bahwa profit atau nilai atau angka itu bisa dicitrakan di sosial media. Nah,
Terus sekarang langsung saya koneksikan terhadap Wanala atau terhadap diri pribadi teman-teman. Jadi mulailah ketika bersosial media itu gunakan sebagaimana di mana kalian itu ingin dicitrakan sebagai apa. Nah, kalau di Wanala, so pasti kalau di Wanala jelas menurut saya. Jadi aktivitas kegiatan kalian kemudian itu terdokumentasi dengan baik dan benar. Kayak misalnya kalian latihan, panjat, apa yang mesti dipersiapkan. Buatlah sebuah konten di mana konten itu seperti sebuah film, tapi tidak sesempurna. Jadi saya kemarin itu sempat sempat baca ya. Jadi tutorialnya di YouTube ya. Tutorialnya di YouTube. Kalau boleh saya mau putar. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit melihat. Jadi langsung aja tak putar biar gak lambe gua terus yang ngomong. Jadi biar teman-teman nanti juga ada selingannya. Serius, aku ngomong paling seneng rek gitu loh. Tapi sing ngrungokno lho blenger gitu loh, terus enak gitu loh. Jadi di sini pernah bisa puter jadi eh di sini ya. Oke, saya putar. Gambar bisa keluar? Masih masih Sudah oke Mas, gambar? sudah bisa kok. Nah, jadi saya juga belajar di YouTube seperti ini. Oke, sorry bahasa Inggris. Untuk suaranya masih belum bisa terdengar ya, Mas? Gurung. Waduh, Belum, Mas. suaranya enggak tapi bisa dibaca kan? Bisa, Mas, kalau Bahasa Inggrisnya dibaca bisa dibaca ya? pakai subtitlenya itu, Mas. Oh, berarti kelihatannya YouTube di banned sama dia nggak bisa. Ya, nggak apa-apa wes, wes suara nanti berikutnya. Terdengar tapi kecil, Mas, suaranya, Mas. Kecil ya? Iya, Oh, sebentar. Sudah, gede nggak? belum terdengar, Mas. Belum ya? Belum. Rep. Oke. Tapi tulisannya kira-kira mereka bisa baca kan? Bisa, Mas. Mm-mm. Oke. Dan kata-kata terakhir nanti yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Ini setup, setup channel. Wah, enak bakul pentol. Mohon maaf, Mas. Oke. Sudah. Nah,
Oke, kita ulang lagi kata-kata dia ya. Oke. Nah, dia nulis bahwa remember, don't worry about your content. Remember, don't worry about being perfect. Jadi ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ingatlah, jadi jangan khawatir tentang menjadi seorang yang sempurna. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, mulailah membuat video apa yang sudah kamu sukai, kamu cintai, apa-apa yang kamu hobiin dan ABCD bla. Ini dia kita bisa belajar. Nah, oke. Oke, yes. Yes, 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 yes. Kita balik lagi ke layar utama. Stop presenting. Yes. Jadi mulailah sesuatu dan jangan khawatir tentang mungkin tadi itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi di situ tadi menceritakan tentang bagaimana kita men-set up channel kita dan seperti apa. Dan itu mungkin sedikit materi dari saya. Sebenarnya materi saya itu bisa sampai 5 jam, 4 jam. Tapi ketika ngomongnya kayak gini jadi ngeluh dah sih. Jadi aku kepingin lebih banyak terjadi interaksi biar kita bisa plus minus seperti itu. Oke, jadi lagi Mas Sandro nggak ada suaranya ya, sorry Mbak Pu ya karena biasa aku pakai Zoom ya, sekarang pakai Google tadi diutak-atik gak metu suara nih. Tapi ketetelan bahasa Inggris tadi bisa kelihatan kan? Karena yang sebenarnya ingin tak sampaikan adalah bagaimana pesan. Let's start to make a video. Terus gak usah jadi yang sempurna, yang penting kita mulai dengan video. Dan apapun itu kalau YouTube dia pasti terima, yang penting tidak dengan copyright dan ABCD bla 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 bla. Oke, kemungkinan lebih akan bisa kita bicarakan diskusi buat teman-teman. Gitu aja, lebih enak langsung ben pas apa yang mereka mau. Saya bisa kasih apa pengalaman saya biar sesuai dengan apa yang mereka mau. Oke. Ya, baik. Dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Sandro untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Jadi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya langsung bisa melambaikan tangan terlebih dahulu, disambung dengan diskusi atau sharing pengalaman dengan pemateri. Silakan. Iki apa ndelok tok. Kayak kuliah temenan nih. Kayak kuliah temenan lho. Serius ndelok wajahe enek sing mangguyon iki nang ndure kasur barang. Aku seneng sakjane, tapi kate ngomong iki senyum tok Zaki, Wahyu karo sapa iki? Kuprit Ireng Lamongan apa Bojonegoro ini. Tanya Norek. Baik, silakan buat teman-teman yang ingin apa bertanya. bingung apa sing ditakokno apa? Soalnya ngomongnya piye gak mudeng apa piye gak paham. Masa aku sing kudu takut. Nah, bertanya via room chat juga nggak apa-apa. Oh ya, chat tak lihat chat. Mas Sandro nggak ada suaranya, baik sudah mengisi Kak. Ini ada yang Tizar Gusli nih, Tizar Gusli dia angkat tangan Ji. Gini dia. Ada orangnya nggak ini? Ya, baik, silakan untuk Mas Tizar Gusli. Iya, kan saya gini. persilakan. Dia gini. Makasih atas kesempatannya ya. Siap. Oke, langsung aja Mas, saya mau nanya nih. Bagaimana sih cara kita membangun personal branding misalnya ya, personal branding di sosial media, sehingga orang-orang itu ketika mengingat atau menginginkan suatu produk ya, itu langsung ingat oh ini kita. Ya, jadi target pasarnya itu langsung ngena gitu loh. Iya, itu aja Mas. Makasih. Pinter. Ini pinter ini. Sorry pertanyaannya pinter, aku boleh muji. Bagaimana personal branding? Karena saya tadi membicarakan bukan produk yang dia jual, yang kita jual, tetapi bagaimana diri kita. Itu benar. Jadi ketika personal branding itu bagaimana dan seperti apa? Sekali lagi yang saya sampaikan bahwa pada saat kita jualan jangan melulu yang kita sampaikan itu adalah bentuk jualannya aja. Tapi benefit kayak motivasi, kayak kehidupan kita yang bisa mereka pelajari
atau justru kita ngambil pelajaran dari orang terus kita masukkan ke status kita, yang terjadi ketika mereka benar-benar ada dan follow di tempat kita, maka dia akan sering lihat gitu loh. Nah, kalau sering lihat kan terjadi apa namanya? Ya, kalau kita melihat sebuah video ya yang terjadi, oh wong ini kelihatannya pinter. Saya boleh tunjukin video ya. Salah satu bagaimana menunjukkan agar orang itu merasa bahwa yang bikin konten ini pinter gitu. Atau yang jualan ini pinter gitu. Boleh nggak saya tunjukin? Boleh. Nah, Boleh Mas, silakan. Aku ada. Jadi ini contoh, tapi dia memang benar-benar nggak berhubungan dengan jualannya. Tetapi itu bisa kita taruh di tempat kita atau di link kita agar orang itu merasa interest terhadap diri kita gitu. Jadi ketika itu terjadi maka, nah ini ya saya putarkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi jawaban bagaimana membranding salah satunya. Mudah-mudahan keluar. Nah ini, oke. Kenali dirimu oleh Dr. Fahrudin Faiz. Salah satu contoh. Mohon maaf untuk Mbak Rahma Laili, bisa di stop presenting terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, satu ini ya, satu yang saya contohkan bahwa di mana kita harus ada hal-hal yang kita keluarkan di sosial media kita sehingga orang bisa tahu kita. Ternyata begitu dia nonton durasi 1 menit aja, orang akan punya anggapan, ada pandangan bahwa wah, wong iki yo rada oke juga gitu loh. Yang pertama itu untuk membangun personal branding. Jadi kita mengeluarkan status-status di mana status-status itu sebuah kehidupan ya, pengalaman-pengalaman kehidupan. Terus yang kedua, contohnya simple. Kalau kalian bisa lihat Atta Halilintar, ya Atta Halilintar, itu menurut saya seorang figur yang sebenarnya dulu seperti apa dan sekarang kayak apa. Ya udah tiap hari disapa, tiap hari disambut, tiap hari di say hello. Layar saya masih kelihatan nggak? Masih, Mas. Soalnya gambarnya nang aku kok diem. Aku padahal gerak-gerak dia diem. Jadi personal branding itu persis apa yang dilakukan Atta Halilintar. Di sosial media kita juga sebisa mungkin untuk melakukan hal itu. Ya setidaknya antara 1 hari sekali aja. Kita itu tunjukkan muka, tunjukkan diri kita. Sampaikan sesuatu yang positif. Durasi nggak usah panjang. Dan yang kedua adalah gimmick. Kalau gimmick ini semua punya ciri khas. Kalau gimmicknya si Baim Wong kan Bos Q. Kalau gimmicknya Atta Halilintar kan asyap gitu loh. Nah, kalau saya sendiri di Hongkong juga punya gimmick. Gimmick saya adalah Wong Ganteng Sak Dunyo. Jadi ketika di Hongkong kita membicarakan di sosial media, Wong Ganteng Sak Dunyo itu pasti co-foundernya komunitas YouTuber Hongkong. Jadi gimmick itu juga penting untuk personal branding. Nah, itu jawaban dari saya. Itu jawaban dari saya. Bagaimana tadi Mas Tisar Gusli kira-kira apakah sudah bisa mewakili atau kita diskusikan kembali? Untuk Mas Tizar Gusli bagaimana Mas? Apakah sudah dirasa sudah cukup atau mau ada yang ditanyakan lagi? Kita balikin ke Tisar Gusli. Terus ini ada juga pertanyaan dari Rian Ramon, saya juga sudah siap mau jawab. Oh, cukup. Dia udah balas pakai. Oh ya. Baik, untuk Mas Andrus selanjutnya ada pertanyaan dari Rian Raymond melalui via room chat.
Mau tanya Mas, kira-kira hambatan yang paling sering ditemui dalam mengelola suatu profit lewat sosial media dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, jadi profit. Nah, sekali lagi profit ini mengelola suatu profit. Jadi sudah mengelola keuntungan kan. Jadi ini kalau kalau mengelola keuntungan itu sebenarnya kita lebih apa ya? Kalau agar untungnya terus ada. Jadi produk yang kita jual misalnya satu jenis atau brandnya cuma satu merek, ya kita harus lebih banyak memberikan edukasi pasar. Jadi pasar itu diedukasi. Misalnya contoh lah yang pernah saya lakukan adalah alat terapi. Jadi alat terapi saya ibaratnya sebuah magnet sama inframerah. Jadi kita menceritakan benefit-benefit atau kita menceritakan produk knowledge dengan sesuatu yang tidak terlalu ditekankan. Jadi lebih ke arah layanan kayak sebuah ngomong atau konsultasi atau kalau orang itu membeli alat ini misalnya alat kalau kalian memakai alat saya yang terjadi di tubuhnya itu seperti ini dalam sejarah ataupun dalam ilmu pengetahuan ataupun kata profesor itu ketika kita begini dan begitu artinya dia akan terus ya setelah itu terjadi ketika dia repeat order dan akhirnya lakukan pelayanan berikutnya. Jadi saya tadi bilang follow up. Nah itu kalau kita agar profit itu tetap selalu ada gitu. Nah, orang itu jadi tanamkan ke orang itu bahwa kita itu konsultannya dia. Ini kalau alat terapi. Kalau kosmetik ya juga. Jadi kita bagaimana cantik dengan sederhana. Bagaimana kita cantik kalau lagi kondangan. Bagaimana kita cantik pada pertemuan meeting. Bagaimana kita cantik kongko-kongko. Jadi kita terus memberikan edukasi pasar tentang produk itu dengan hal-hal yang bisa kita kemas. Jadi seperti itu. Terus kalau melalui sosial media biasanya hambatan dan tantangannya adalah konsistensi. Jadi kadang-kadang kita di sosial media itu kita nggak konsisten. Gitu loh. Kita nggak bisa benar-benar fokus dan konsisten apa yang kita bangun. Tapi setelah pandemi, orang akan jauh lebih konsisten karena tidak ada aktivitas di luar. Jadi di situ. Jadi konsistensi dan bagaimana profit, ya bagaimana kita melayani tadi. Dan bagaimana terus kita mendevelop atau mengembangkan produk kita itu sebenarnya produk knowledge-nya seperti apa dan apa dampak-dampaknya ketika kita menggunakan atau kita tidak menggunakan. Kita terus karena itu kalau kita bahas nggak ada habisnya. Produk itu kalau dibahas dan kita pintar cari data itu tidak ada habisnya. Itu jawaban dari saya buat Rian Ramon. Dan dia juga tanya yang di bawah ini kan. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui personal brand kita di mata orang lain bagaimana ya Mas? Ya udah, gimmick itu sering disebut enggak gitu. Sekarang personal itu di mata orang lain ibaratnya kalau kita ngomong siap. Nah, sudah semuanya langsung termindset ke Atta Halilintar. Bosku, nah itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak Imbong. Berarti personal brandingnya dia bisa diterima. Nah, seperti itu. Jadi saya juga ada wong ganteng sak donyo gitu loh. Tapi skupnya kan tidak selebar mereka. Tetapi paling tidak itu saya bangun dari sekarang. Nanti saya mengeluarkan banyak produk, kelihatannya bumbu dapur atau alat apa atau bagaimana yang mereka kenal lebih ke arah manusianya yang menjual. Oh, bisa dipercaya. Jadi seperti itu. Itu buat Rian Ramon. Saya kembalikan ke presenternya gimana? Ya. Baik, untuk Mas Rian, apakah sudah cukup untuk jawaban dari Mas Sandro? Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, dia sudah. Dia jawab siap, terima kasih, cukup. Oh ya. Baik, untuk Mas Sandro selanjutnya, karena ini kita mengejar waktu, jadi kita ambil 2 pertanyaan terakhir ya untuk boleh. Pertanyaan. Saya 10 juga siap sih, tapi karena teman-teman yang nentuin ya sudah. Saya sih mau saya bahas. Oke. Jadi ini dari pertanyaan dari Ayu Sumariani dari Denpasar Bali. Di sini ya ini apa mahasiswa harus aktif di organisasi yang secara halus memaksa mahasiswa untuk lebih mengutamakan organisasi dari akademik, bahkan cenderung lebih meremehkan hal akademik. Terus yang kedua, apa orang
yang lebih mengutamakan akademik dibandingkan organisasi bakalan kesulitan saat memasuki dunia kerja. Nah, oke ya, 2 itu ya. Jadi nanti ini bisa dibahas satu lagi yang terakhirnya Iya, yang kalian nanti ya. Ya, ini ya, ibaratnya itu 2 Mas. manusia. Ini Putu Ayu dan Mbak Vidya ya, nanti kita jawab. Ya. Oke, siap. Jadi, apakah kita harus mementingkan organisasi dan cenderung meremehkan akademik? Jawabannya kembali ke diri masing-masing. Tetapi kalau sampai tanya ke saya, Wanala is number one. Buat saya loh ya. Buat saya. Sekali lagi aku mau Wanala. Jadi, justru kalau bisa kuliah itu nggak ganggu kegiatanku Wanala. Sangar kan. Jadi, itu idealisme saya. Jadi, kuliah itu justru kuliah itu cuman sebagai bahwa aku bisa masuk Wanala. Jadi pada saat kuliahku teknisi perpustakaan, harusnya aku kan kalau bekerja sebagai profesional pustakawan. Tapi itu tidak saya ambil. Tapi bukan berarti kita meremehkan akademik. Tapi maaf ya sekali lagi, saya nggak meremehkan akademik. Buktinya 3 tahun saya juga lulus. Jadi ini saya nggak bicara orang lain, tapi saya bicara sendiri bertanya ke saya. Dan ini pengalaman saya. Dan saya 3 tahun lulus. Walaupun menurut saya lebih mementingkan Wanala berorganisasi. Karena belum tentu saya pekerjaan itu nanti akan sesuai. Kalau kita memang ke dunia pendidikan, jadi ibaratnya kita jadi pustakawan ya sudah, ya nggak apa-apa. Itu pilihan, ya udah kita organisasinya hanya sebagai mungkin tambahan ilmu yang lain. Tapi saya menganggap organisasi menjadi ilmu yang utama buat saya. Sehingga saya sekarang sampai detik ini mungkin keluar negeri tidak pernah punya rasa takut, kemana-mana saya pergi juga nggak takut kehabisan uang, kemana-mana nggak takut nanti ada terjadi ini, terjadi itu. Gitu. Karena Wanala mengajari saya untuk tidak takut. Apa yang menyebabkan Wanala ngajarin tidak takut? Selalu akan bertanya, kalau kamu nanti di sana kakimu patah, jaraknya untuk kamu bisa tertolong itu berapa lama? Jadi faktor-faktor resiko itu kita hitung. Di Wanala seperti itu. Memprediksi faktor-faktor resiko yang terjadi. Sama kalau kita hidup. Kalau kita nggak bisa beli makan, kalau kita jaraknya jauh, kalau bannya kempes, kalau kita nggak punya uang, apa yang mesti kita lakuin? Nah, itu diajarkan di Wanala. Kalau dia di kuliah diajarkan bagaimana menata buku yang baik dan benar, bagaimana melayani. Jadi ilmunya ada sesuatu yang memang ketika itu juga kita fokuskan juga nggak jadi soal. Jadi ketika akademik dan organisasi kembali ke dirinya masing-masing, menurut saya. Tapi kalau saya organisasi duluan. Kalau teman-teman mau sekolahnya duluan, kuliahnya duluan, monggo. Karena kuliah nanti kalau kalian cuma S1 ya sudah ngelamar pekerjaan ya untung-untungan. Itu kalau toh pun ada orang dalam. Mohon maaf sekali lagi, kalau ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam, kemampuan kita dipertaruhkan. Tetapi untuk kali ini saya sangat setuju dengan Menteri Pendidikan. Jadi pendidikan yang berkarakter. Terus dia lebih ujian UN-nya sudah dihapus. Digantikan dengan critical, kalau nggak salah ya, critical apa ya namanya. Pokoknya dia lebih membahas bahwa ketika dia belanja ke pasar, membelanjakan ibunya, apa yang dia lakukan gitu loh. Ibunya mau jangan sop, mau bikin sayur sop. Bagaimana dia menerjemahkan agar sayur sop yang dibuat sama ibunya itu bumbu-bumbunya bisa dibelanjain sama dia dan dia bisa memberikan apa yang diminta sama ibunya. Kalian lihat nggak kontennya si Nadiem Makarim? Jadi kalau kalian sudah baca kontennya Nadiem Makarim, pasti. Jadi dia itu yang dipelajari di Wanala. Jadi kita itu menganalisa apa yang akan terjadi. Kalau saya dibebankan seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalau saya menghadapi masalah yang seperti ini, apa yang akan saya lakukan? Jadi apa ya? Mindset, lebih ke arah mindset. Jadi itu untuk jawaban saya. Terus apakah orang yang lebih mengutamakan akademik dibanding organisasi bakalan kesulitan dalam memasuki dunia kerja? Buat saya nggak mesti. Jawabannya ini nggak pasti. Tetapi ketika kalian punya bekal organisasi yang jelas menurut saya itu lebih punya kepercayaan diri dibandingkan yang akademik. Jadi akademik itu memang membantu dalam yang akademik itu yang dibahas apa sih sebenarnya? Teori kan.
Akademik itu kan teori, tapi bukan penyelesaian masalah. Teori manajemen, teori market, teori pasar. Tapi ketika kalian dihadapkan, apakah ilmu itu nanti yang kalian hadapi, yang kalian jalankan? Dan saat ini, untuk tren, saat ini menurut saya, generasi Z saya bilang, sekarang itu nggak harus bekerja dengan kantor. Tapi kalian jadi YouTuber aja bisa cari duit. Kalian jadi selebgram juga bisa cari duit. Kalian mempelajari sosial media, cari tahu barang ini harganya di mana, seperti apa. Kalian bisa jual lebih lanjut dengan harga yang lebih tinggi. Bisa jadi. Itu kemarin saya dapetin ilmu itu dari pengusaha Singapura. Jadi dia memesan barang dari Cina, kemudian dibikinkan dengan, taruhlah ini contoh logika aja, dia pesan 1000 unit atau 10.000 unit, satu unitnya harga $1. Harga Rp1.000 lah, taruhlah. Kemudian dia jual dengan harga 17.000 dan dia laku sampai 30.000. Berapa keuntungannya dia? Itu ada. Jadi sekarang itu sudah dunia kayak seperti itu. Jadi itu ceritanya. Jawaban saya buat Mbak Vidya Amalia Tunisia. Gitu ceritanya. Baik, untuk Mbak Ayu Sumaryani, apakah sudah cukup? Oh, sudah mengerti. Terima kasih. Kok cepet ya? Aku sekali ngomong dia langsung jawab ya SMS-nya. Keren ini berarti. Sosial media ini top. Oke ya, pertanyaan terakhir. Ini Bu Nur Aini menambahkan. Dua-duanya penting, tapi melatih soft skill itu penting saat kuliah. Kuncinya skala prioritas. Nah, itu Bu Nur Aini. Karena Bu Nur Aini akademisi dan dosen. Jadi oke. Jawabannya akan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Jadi itu ditambahkan dari Bu Nur Aini. Sip. Terus ini pertanyaan berikutnya. Kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara online ya di media sosial bahwa produk kita aman. Wah, ini keren. Mbak Bu yang bajunya biru. Bajunya biru tulisannya Prada. Ngeri. Jadi jawaban saya bagaimana kita meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara online. Yang jelas ketika manusia hanya disentuh hanya SMS. Sebenarnya SMS saja. Jadi di data orang-orang yang sudah membeli. Kesalahan dari marketing kali ini. Marketing kita saat ini adalah tidak mendata setiap orang yang sudah membeli. Jadi pada saat orang yang sudah membeli itu kita data. Setidaknya kalau kita sangat yakin dan percaya diri bahwa produk kita itu memberikan manfaat, maka after sales. Jadi service after sales. Jadi bagaimana ditanyakan kabarnya, seperti apa, terima kasih sudah membeli, dan bagaimana sekarang perubahannya setelah produknya digunakan, bagaimana manfaatnya, boleh Ibu sampaikan cerita saya foundernya atau saya penjualnya atas nama ini. Yaitu kadang-kadang orang tidak percaya diri. Jadi dia tidak sangat percaya diri. Ini halamannya punyanya Rizky Ulfi ini, is presenting. Halamannya masuk. Mohon maaf untuk Mbak Rizky, bisa di stop presenting. Layarnya. Nah, jadi soalnya saya berekspresi ya, menunjukin pengen berekspresi. Jadi tunjukin bahwa benar-benar kalian itu ngerasa berterima kasih dengan yang mereka beli. Nah, ini Mbak punya sudah ngeliat ini. Mbak Prada Milano ini kan bajunya. Jadi apa namanya? Benar-benar ketika sampean sudah merasa bisa menjual barang itu, service after sale. Jadi seperti itu. Service after sale itu penting untuk agar mereka itu kepercayaan. Kalau toh pun ada yang komplain, setelah kita SMS kemudian kita komplain, kita handle komplain. Karena orang komplain itu sebenarnya orang-orang yang ingin diperhatikan. Justru pengalaman saya yang terjadi, orang-orang yang komplain ketika saya bisa menjawab atas kekomplainannya dia menjadi customer minded. Jadi kalau customer minded itu customer loyal. Karena apa? Kita berikan energi kita. Jadi jangan dilihat jualannya cuma 10.000, 20.000. Tapi ketika energi kita, cara pemahaman kita nyampe ke mereka, maka mereka akan melihat capable kita. Disitulah personal branding kita akan tambah naik. Dan dia akan terus mencari kita. Sudah bisa dipahami? Orangnya manduk-manduk. Nah, katanya jempol. Lumayan. Soalnya sampean ngomong dengan sales. Wis
cocok lah kita di divisi sales, di divisi komplain saya juga pernah 1 tahun handle komplain. Justru dari komplain-komplain itu terjadi repeat order. Nggak tahu sekarang nggak ada perusahaan yang mempercayai saya, ya sudah nggak apa-apa karena saya ngawur. Saya rodok kendel, brutal. Jadi seperti itu. Tadi itu pengalaman saya. Oke, sudah terjawab, beres. Sudah terjawab ya untuk Mbak Po. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Puh, ada sanggahan atau ada yang mau? Baik, terima kasih Mbak Po. Dan terima kasih buat untuk sharing-sharingnya sama Mas Sandro. Selanjutnya kita masuk ke kuis pada malam hari ini karena tadi ada kesalahan teknis, jadi kita mengambil untuk dua pemenang saja dari 2 pertanyaan. Dan untuk teknisnya ada sedikit perubahan, yakni yang pertama kita bukan untuk melambaikan tangan seperti ini, tapi kita cepet-cepetan siapa yang bisa mengetik huruf P di room chat pertama kali. Jadi ketika saya sudah selesai menjelaskan atau memberikan pertanyaan, setelah pertanyaan saya selesai, nanti siapa yang cepat mengetik huruf P di room chat itu yang akan jadi penjawab dan pemenang jika jawaban itu benar. Untuk teman-teman semuanya sudah siap dan ready di room chatnya masing-masing. Jadi untuk pertanyaan yang pertama. Gimana? Apa tema dari webinar bareng Wanala yang telah disampaikan tadi dan siapa nama lengkap dari pematerinya? Karena tadi aturannya adalah saya telah selesai membacakan soal terlebih dahulu. Jadi tadi saya sempat lihat yang menjawab terlebih dahulu yakni Renaldi Fatahillah. Oh, Renaldi. Silakan dinyalakan mic-nya. Bukan Batari. Ya, halo. Renaldi. Ya. Untuk jawabannya, Mas? Temanya yaitu mengenai profil organisasi dengan memaksimalkan sosial media. Untuk ya, namanya, ya. Narasumbernya yaitu Sandro Egi Arifian. Baik, betul. Jadi ya. terima kasih buat Mas Renaldi. Nanti ada hadiah sepulsa sebesar 10.000 dari panitia. Dan nanti untuk info lebih lanjutnya bisa chat admin yang ada di grup ya, Mas? Iya. Udah masuk grup kan? Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, siap-siap semuanya. Ketawa. Jadi untuk Mas Renaldi, mohon maaf untuk di-off-kan terlebih dahulu mic-nya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa kalimat terakhir dalam video yang disampaikan oleh Mas Sandro yang pesan-pesan tadi? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Kata-kata yang terakhir dalam videonya Mas Sandro. Baik, untuk Mbak Vidya, karena yang Iya. Silakan. Jadi ya yang dari catatan yang saya catat, kata-kata terakhirnya itu mulailah sesuatu, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut untuk tidak sempurna, gitu. Ya, betul sekali. Betul. Oke, terima kasih. Tadi Mbak Vidya, terima kasih banyak buat jawabannya. Nanti segera dikonfirmasi melalui admin yang ada di grup ya, Mbak. Jadi untuk ya, Kak. Kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih buat para penjawab dan penanya pada malam hari ini, dan terima kasih juga buat Mas Sandro. Perlu kita ketahui bahwa
pada malam hari ini yang bisa kita ambil adalah bahwa kita itu jangan khawatir jadi orang yang jangan khawatir ketika kita akan memulai dalam sosial media seperti tadi yang sudah dikasih tahu dengan Mas Andrew bahwa untuk memulai video di sosial media contohnya seperti YouTube itu jangan sampai kita takut untuk bisa diterima atau tidak. Setidaknya kita sudah berani mencoba untuk menyalurkan hobi kita, menyalurkan bakat kita dalam sosial media dengan baik, dan jangan khawatir ketika kita merasa memiliki rasa takut atau bagaimana untuk memulai membuat video yang akan kita sukai seperti itu. Dan untuk pada malam hari ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga Mas Andro, Bu Nur, Pak Gitadi yang sudah ikut bergabung dan menyempatkan waktunya untuk mengisi di sini. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat malam, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih Mbak Verly telah menjadi moderator. Terima kasih juga kepada Mas Sandro yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga kepada Bu Nur Aini dan Pak Gitadi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar malam hari ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Karena alhamdulillah webinar ini sudah berakhir. Untuk jangan lupa juga untuk peserta untuk mengisi link daftar hadir yang ada di room chat webinar, room chat Google Meet ini. Nanti untuk sertifikat webinar akan diinfokan lebih lanjut melalui grup webinar dan juga Instagram dari Wanala Uner. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.